Reportase merupakan serangkaian proses kegiatan penyampaian berita tentang fakta dalam suatu peristiwa yang dapat dilihat secara langsung maupun telah dilakukan sebelumnya. Pelaporan peristiwa secara langsung biasa disebut dengan live report, yang artinya melaporkan peristiwa langsung dari tempat kejadian perkara atau TKP. Reportase yang telah dilakukan sebelumnya berarti laporan dari suatu peristiwa yang hendak dikupas secara lebih mendalam dan menyeluruh, hingga ke inti dari permasalahan yang ada. Data-data dalam reportase yang satu ini biasanya lebih lengkap dan lebih rinci sehingga memakan banyak waktu para penggiat media informasi. Reportase ini biasanya disebut dengan investigasi. Jenis dan teknik reportase beragam yang dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan, mulai dari reportase berskala kecil hingga reportase berskala besar. Hakikatnya, setiap orang melakukan reportase setiap harinya, seperti melaporkan peristiwa kepada komunikan. Namun, dalam hal melaporkan suatu peristiwa untuk khalayak umum diperlukan news value atau nilai berita. Penyajian informasi ke dalam bentuk berita memerlukan beberapa langkah, mulai dari penentuan isu, pencarian informasi, dan mengolah informasi menjadi berita. Orang yang biasa melakukan hal tersebut adalah seorang wartawan. Proses dan teknik peliputan berita, hukum, dan kriminal. Proses sering diartikan sebagai kegiatan atau pengolahan yang terus-menerus. Proses juga merupakan suatu fenomena yang menunjukkan perubahan dalam suatu waktu secara terus-menerus. Proses pada sebuah siaran berita adalah jalannya suatu peristiwa dari awal sampai akhir. Media televisi sebagai sarana informasi mempunyai nilai penting dalam kehidupan masyarakat dan dalam kehidupan sosial. Hal ini bisa dalam bentuk perilaku, bahkan bentuk sikap terhadap ideologi tertentu. Proses peliputan berita diawali dengan rapat redaksi atau rapat proyeksi liputan. Rapat yang dilakukan yakni menentukan topik dan membahas teknik peliputan. Antara lain yang pertama yakni penentuan topik berdasarkan ada tidaknya kasus yang akan terjadi atau perlu tidaknya menindaklanjuti kasus yang sudah ditayangkan. Yang kedua, menentukan person atau orang yang akan terjun ke lapangan. Yang ketiga, membuat wishlist atau beberapa urutan kerja dan hal-hal yang perlu diliput. Yang keempat, menentukan lalu lintas komunikasi koordinasi apabila terjadi hal-hal di luar urutan kerja yang sudah ditentukan. Selanjutnya ada teknik. Teknik didefinisikan sebagai taktik atau cara. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai akal atau seni, yakni cara melakukan pekerjaan itu dengan sukar, tetapi jika orang tahu akan sangat mudah. Dan teknik merupakan bagaimana cara untuk melakukan sebuah liputan berita serta penyampaian yang baik dan efektif. Adapun teknik terhadap proses wawancara, yang pertama live interview. Interview ini dilakukan di studio dengan mengundang orang yang akan diwawancarai. Yang kedua, interview by appointment. Pewawancara melakukan wawancara di kediaman orang yang akan diwawancarai. Yang ketiga, ada press conference atau press briefing. Wawancara ini dilakukan pada saat berlangsungnya suatu konferensi pers. Baik, selanjutnya yaitu ada pengetahuan wartawan terkait pasal 5 KW. Pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Kemerdekaan pers adalah sarana masyarakat untuk memperoleh informasi dan berkomunikasi guna memenuhi kebutuhan hakiki dan meningkatkan kualitas kehidupan manusia.
Dalam mewujudkan kemerdekaan pers itu, wartawan Indonesia juga menyadari adanya kepentingan bangsa, tanggung jawab sosial, keberagaman masyarakat, dan norma-norma agama. Dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya, pers menghormati hak asasi setiap orang. Karena itu, pers dituntut profesional dan terbuka untuk dikontrol oleh masyarakat. Untuk menjamin kemerdekaan pers dan memenuhi hak publik untuk memperoleh informasi yang benar, wartawan Indonesia memerlukan landasan moral dan etika profesi sebagai pedoman operasional dalam menjaga kepercayaan publik dan menegakkan integritas secara profesionalisme. Atas dasar itu, wartawan Indonesia menetapkan dan menaati kode etik jurnalistik. Dan ada beberapa pasal yang harus dipatuhi wartawan Indonesia. Pasal yang pertama yaitu wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beretikat buruk. Contoh penafsirannya yaitu independen berarti memberikan peristiwa atau fakta sesuai dengan suara hati nurani tanpa campuran tangan, paksaan, dan intervensi dari pihak lain termasuk pemilik perusahaan pers. Pasal yang kedua yaitu wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik. Contoh penafsirannya yaitu yang pertama, menunjukkan identitas diri kepada narasumber. Yang kedua, menghormati hak privasi. Yang ketiga, tidak menyuap. Yang keempat, menghasilkan berita yang faktual dan jelas sumbernya. Yang kelima, rekayasa pengambilan dan pemuatan atau penyiaran gambar, radio, foto, suara dilengkapi dengan keterangan tentang sumber dan ditampilkan secara berimbang. Yang keenam, menghormati pengalaman traumatik narasumber dalam penyajian gambar, foto, dan suara. Yang ketujuh, tidak melakukan plagiat, termasuk menyatakan hasil liputan wartawan lain sebagai karya sendiri. Yang kedelapan yaitu penggunaan cara-cara tertentu dapat dipertimbangkan untuk peliputan berita investigasi bagi kepentingan publik. Pasal yang ketiga yaitu wartawan Indonesia selalu memuji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah. Contoh penafsirannya yaitu yang pertama, menguji informasi berarti melakukan check and recheck tentang kebenaran informasi itu. Yang kedua, berimbang adalah memberikan ruang atau waktu pemberitaan kepada masing-masing pihak secara profesional. Yang ketiga, opini yang menghakimi adalah pendapat pribadi wartawan. Hal ini berbeda dengan opini interpretatif, yaitu pendapat yang berupa interpretasi wartawan atas fakta. Yang keempat yaitu ada asas praduga tak bersalah adalah prinsip tidak menghakimi seseorang. Selanjutnya ada pasal yang keempat yaitu wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul. Contoh penafsirannya yaitu yang pertama, bohong berarti suatu yang sudah diketahui sebelumnya oleh wartawan sebagai hal yang tidak sesuai dengan fakta yang terjadi. Yang kedua, fitnah berarti tuduhan tanpa dasar yang dilakukan secara sengaja dengan niat buruk. Yang ketiga, sadis berarti kejam dan tidak mengenal belas kasihan. Yang keempat yaitu cabul berarti penggambaran tingkah laku secara erotis dengan foto, gambar, suara grafis atau tulisan yang semata-mata untuk membangkitkan nafsu birahi. Yang kelima, dalam penyiaran gambar dan suara dari arsip wartawan mencantumkan waktu pengambilan gambar dan suara. Pasal 5 yaitu wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan. Contoh penafsirannya yang pertama, identitas adalah semua data dan informasi yang menyangkut diri seseorang yang memudahkan orang lain untuk melacak.